Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Logan Ilir, yang kami hormati Camat Kecamatan Pemulutan beserta staf pemerintahannya, yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas Sungai Lebung, Puskesmas Pemulutan, Puskesmas Pemulutan Barat, Puskesmas Pegayut, dan Puskesmas Sungai Kui. Para kawan-kawan rekan operator dan juga yang kami banggakan seluruh bidan desa Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, dan Pemulutan Barat. Susunan acara bimbingan teknis operator pelayanan kios online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Logan Ilir, Pemulutan 6 Juli tahun 2021. Pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Doa yang akan disampaikan oleh saudara kami Suhardi dari Desa Talang Pangeran Ilir. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di tempat ini kami hendak menyelenggarakan acara bimbingan teknis operator kios pelayanan online administrasi kependudukan Kabupaten Logan Ilir. Dengan ini kami memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami ini, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu,
dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sambutan camat Pemulutan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Camat Muhammad dan Esos. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita masih sempat untuk menghadiri acara sosialisasi peserta Bintek Teknis Operator Kios Pelayanan Online. Tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Ahmad Lutfi Ustaz MSI serta rombongan dan juga rekan-rekan camat Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan atau yang mewakili, juga KUPPD Puskesmas Pemulutan Barat, dan juga Pemulutan Selatan, Pemulutan Induk atau Pemulutan, juga BPPD Puskesmas Pegayun. Dan juga yang kami hormati Pak UPDD, Koordinator Kecamatan Pemulutan, dan juga yang kami hormati Kepala Sekolah Negeri 2 Desa Pelabuhan Dalam atau Pemulutan. Tentunya kami bersyukur atas kerjasama Kepala Sekolah 2 Pemulutan dan juga Koordinator Kecamatan Pemulutan atau Diknas yang berupaya memberikan tempat dan atau fasilitas yang istimewa ini buat kami. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya demi untuk melangkahkan bangsa Indonesia ini masalah kependudukan ini. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan pada adik-adik atau kasih pemerintahan bidang desa juga akan dapat mengikuti pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa bidang desa diundang ini pasti ada keterkaitan masalah kependudukan. Terima kasih sambutan singkat dari kami. Mudah-mudahan ke depan melalui teknis ini tentang operator kios pelayanan online yang ada di desa. Tentunya kita mensupport Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil sanggup memberikan atau mengorbankan waktunya untuk memberikan bimbingan ini kepada desa, yaitu di 3 kecamatan atau 51 desa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Montan Ilir sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Ahmad Lutfi Esos MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, mungkin yang di belakang jelas ya suaranya.
kira ya. Jadi banyak yang sangat penting, terutama nanti akan disampaikan masalah bintek dari Nasub yang sama-sama kita hormati Camat Pemulutan selaku tuan rumah, dan sekaligus terima kasih Pak Camat atas inisiatifnya atau inovasi yang telah menempatkan acara bintek ini di ruangan yang cukup mewah ini, cukup bagus, cukup mewah, sehingga ada meja, laptop ini bisa ditaruh di atas meja. Mudah-mudahan apa yang Pak Camat perbuat ini bersama stafnya ini menjadikan dari amal ibadah. Kepala sekolah S2 Pemulutan ya, hadir di sini. Terima kasih Ibu atau Pak ya. Pak Yamin, kami atas nama pemerintah Ogan Ilir dalam hal ini Dinas Capim, terima kasih Pak atas bantuannya telah mengizinkan meminjamkan gedung ini. Mudah-mudahan Pak ini bagian dari amal karena memfasilitasi. Dan juga kepada Camat Pemulutan Barat atau yang mewakili, Camat Pemulutan Selatan yang mewakili, Kepala UPTD PKM yang sekarang hadir, baik dari Pemulutan, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat, kasih pemerintahan, ini 3 kecamatan, mungkin semuanya hadir ya, kasih pom 3 kecamatan. Ada ya? Kasih pom Pemulutan, belum kenal. Mereka. Yang mau masuk ya? Karena kasih pom ini kepala pecong administrasi kependudukan di kecamatan. Kalau camatnya penanggung jawab, saya cari tempat. Pemulutan Barat ada, kasih pom. Ada ya? Pemulutan Selatan ada, alhamdulillah. Ini kami jujur, begitu dari kemarin sebenarnya melihat yang disampaikan BP ini dalam grup persiapan ini menjadi semangat untuk hadir Pemulutan. Bapak Ibu sekalian, para operator desa atau perangkat desa dan bidan desa yang hadir pada hari ini, pertama-tama perlu kita sadari, perlu kita tanamkan dulu di hati kita sebagai semangat dan motivasi kita bahwa perangkat desa, bidan desa diutus oleh pimpinan, diutus oleh kepala desa, diutus oleh kepala UPTD PKM sebagai pimpinan, tentunya mempunyai pertimbangan dalam mengutus stafnya untuk mengikuti bintek. Saya dulu baik dari camat maupun sampai kepala dinas, setiap ingin mengutus petugas yang dari kecamatan atau dari dinas pasti penuh pertimbangan. Paling tidak bisa mengikuti, bisa menyerap, dan bisa memanfaatkan apa yang didapat hari ini. Jadi kalian yang hadir ini adalah bagian dari orang-orang yang mendapat kepercayaan dan amanah dari pimpinan. Pesan senior kita dulu Pak Sekda, Pak Pastari, ketika kepercayaan dan amanah diberikan kepada kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita selamat dalam bertugas. Saya ingat waktu itu pesan-pesan dari sekolah, ingat waktu di yudisium, saudara-saudara, sebentar lagi saudara akan dilantik menjadi seorang sarjana. Ilmu yang saudara dapat di bangku sekolah hanya sedikit. Kalau saudara ingin mengetes atau menguji kemampuan saudara, ketika saudara berhadapan di lapangan, berhadapan dengan masyarakat dan berhadapan dengan masalah, itulah sesungguhnya saudara yang sebenarnya. Jadi membahas itu ketika bacaan. Mendigari itu titel. Maka kalau tidak disebut nak marah gitu. Kalau dalam undangan kepanitiaan serka tidak tulis detailnya tak kalah hadir. Menteri Kelautan itu tidak punya detail khusus itu, tapi kemampuannya luar biasa. Itu ingat pesan waktu saya dilantik di yudisium. Dan juga saat saya jadi camat, Pak Pastari waktu itu, adik-adikku, saudara adalah putra terbaik dari 16 kecamatan. Saudara mendapat amanah menjadi camat. Jagalah amanah ini, insya Allah saudara selamat. Dan saya ingat pesan-pesan itu, selalu ingat pesan senior itu, dan laksanakan tugas dengan orientasi ke pelayanan. Ketika saudara melaksanakan tugas dengan orientasi pelayanan, rezeki akan datang sendiri.
Kalau kasih pelayanan kita pasti puas. Ketika apa yang kita perbuat itu ada manfaat. Itulah yang namanya rezeki. Bukan rezeki itu ukuran materi. Ini sekadar pengalaman barangkali. Ya kalau sama dan bermanfaat silakan sama-sama ikuti. Kalau tidak jangan. Ini kami sekadar bercerita. Karena saya bertugas tahun 86 sama dengan Pak Jen ini. Kami mantan juru bayar gaji, tukang bayar gaji, tukang bayar beras. Saya juga pernah tugas di Pemulutan bukan dengan Pak Jen ini. Hampir 2 tahun kalau tidak salah di Pemulutan. Dan hari ini kami mendapat kepercayaan diberi jabatan sebagai kepala dinas mulai tahun 2014 dan Agustus ini tepat 2021 ini 7 tahun. Dan tugas yang terakhir di eselon 2 ini harus pindah sudah ini karena tidak boleh lebih 7 tahun. Ini sebagai motivasi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini sangat banyak hadir walaupun ada beberapa desa yang belum hadir itu. Dari Pemulutan Selatan, mudah-mudahan itu hanya keterlambatan dan harapan kita semuanya hadir. Pertama Pak Camat dan Kasipom. Kita mempunyai operator. Di Pemulutan ini ada 3 orang, baru nambah 1. Di Pemulutan Barat ada 2 orang. Di Pemulutan Selatan ada 2 orang. Ada kecamatan yang berpikir bahwa operator itu operator kabupaten, operator di Dukcapil. Benar secara administrasi. Tapi secara operasional, secara tugas itu adalah bertanggung jawab dengan camat. Di bawah kasih pemerintahan. Oleh karena itu saya tadi minta kasih hadir. Jadi kasih tolong diawasi, tolong dibina, tolong diarahkan. Tugas mereka di administrasi kependudukan untuk membantu masyarakat dalam hal dokumen kependudukan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama pungutan liar. Undang-undang telah mengamanatkan dan Bupati telah menginstruksikan bahwa seluruh pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Oganilir ini khususnya maupun di Republik Indonesia ini tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya. Jadi Kasipom, camat, tolong awasi operator. Saya spontan ketika itu benar ada dan terbukti kita berhenti ke camat. Kita tidak mau tahu anak siapa. Ya, kita tidak mau tahu. Karena kalau kita tidak bertindak jelas, tegas dan keras, tidak akan benar pemerintahan ini. Tapi tentunya diawali dari seorang pemimpin. Kalau kepala dinas ini kotor lagi itu dinas capil. Tidak akan bersih lantai ini kalau sapunya kotor. Kita berawal dulu dari pimpinan. Kalau pimpinannya bersih, insya Allah bersih. Oleh karena itu kami butuh para perangkat desa, para bidan desa hari ini. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang paling depan akan berhadapan. Kios pelayanan ini berawal dari pelayanan online. Kita sekarang sudah diatur, ya, diatur oleh aturan Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan online. Bukan pelayanan online ini karena ada sebaran penyakit virus corona, tidak. Ini masih banyak yang nanya, kapan Pak pelayanan dibuka kembali awal? Kapan Pak? Tidak ada dibuka. Karena ini sudah peraturan Menteri Dalam Negeri dan sudah peraturan nasional untuk pelayanan online. Tujuannya apa? Banyak tujuan. Jadi masyarakat yang jauh-jauh itu bisa berurusan dari rumah, bisa berurusan dari mana saja dengan membuka website yang telah kami buka. Nanti secara teknis ini ada lengkap. Ini Pak Samsul, Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang menangani masalah akta kelahiran. Ini Ibu Fitria yang menangani masalah bidang kependudukan, termasuk KTP, Kakak, Kia, dan Pak Iqbal itu melengkap. Tapi tidak bisa kami bawa semuanya Pak Camat karena kantor juga ada tugas-tugas pelayanan. Nah, pelayanan semuanya online. Tapi kita sadar Bapak Ibu sekalian, ya, pelayanan online sekarang ini baru bisa dijangkau oleh menengah ke atas, oleh sanak pemilik keluarga kita, masyarakat yang punya kemampuan. Paham kita ya? Tahu kita ya? Saya juga sebagai masyarakat. Banyak masih warga-warga kita yang tidak punya HP, bahkan punya HP tidak bisa mengoperasikan dan sebagainya, banyak kesulitan. Saya diundang, dipanggil oleh Pak Bupati Oganilir. Diminta
oleh pemerintah Ogan Ilir, diminta oleh Bupati Ogan Ilir untuk meningkatkan pelayanan. Sama dengan kesehatan, di sini ada kesehatan. Salah satu visi misi Bupati Ogan Ilir adalah meningkatkan dan mendekatkan pelayanan, terutama di Dukcapil, bahkan di kesehatan juga itu peningkatan pelayanan di puskes-puskes itu sama. Kita adalah pelayan publik. Kita jadi kepala desa, kita jadi perangkat desa, kita jadi bidan desa, kita jadi camat, saya jadi kepala dinas. Tujuannya satu, untuk melayani masyarakat. Tidak ada apa-apa di antara kita. Bukan siapa-siapa di antara kita. Kita ini hanya pelayan untuk melayani masyarakat. Duit yang kita makan, tunjangan perangkat desa, tunjangan bidan, tunjangan puskesmas, tunjangan camat, tunjangan kepala dinas, dan siapapun itu dibayar untuk melayani masyarakat. Harus sadar. Kalau kita sadar itu siapa kita? Tidak ada siapa-siapa. Hanya pelayan masyarakat. Oleh karena itu hari ini sengaja, kemarin tanggal 25 kami sosialisasi, kami undang seluruh camat beserta beberapa kepala desa, 126 kepala desa, tidak seluruhnya, karena kita tahapan. Dan sekaligus launching pelayanan online. Namun tidak selesai di situ. Harus ada ke bawah. Untuk mendekatkan pelayanan tadi ialah kami membuat kios pelayanan online yang ada di desa dan kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir ini. Oleh karena itu kami hari ini membawa tenaga-tenaga teknis, insya Allah bermanfaat, nanti memanfaatkan oleh perangkat desa, bidan desa untuk nanya. Harapan kita semua pulang dari sini, perangkat desa bisa melapor dengan kepala desa bahwa siap membuka kios layanan di desa. Kalau selama ini mungkin akunnya dibatasi. Memang akun itu untuk masyarakat. Tidak mungkin lah masyarakat banyak-banyak. Tapi kalau sudah kios pelayanan, baik. Tapi kios pelayanan ini, ini pelayanan ini hanya untuk sebenarnya masyarakat yang tidak mampu berbuat online, bingung, nak kemana ini? Nak ke kantor camat jauh, nak ke kantor di Dukcapil jauh, nak tempat nanyonya kemana? Inilah kemana tempat mereka bertanya dan kemana tempat mereka minta tolong, ialah desa masing-masing. Di Pemungutan ini sudah ada satu desa, Palu. Ada ini perangkat Palu ya, desa Palu ya. Nah itu Palu. Bapak paham betul mungkin Palu ya, paham ya dari Palu, desa Palu. Desa Palu itu sudah ada kios pelayanan. Masyarakat desa Palu itu sudah ada. Yang desa-desa dekat itu bisa studi tiru mungkin ke Palu, siap-siap Palu, siap-siap. Artinya Palu senang, bahagia, tapi siap-siap. Kawan-kawan akan datang belajar dan ajari. Ini bukan hanya yang hadir pada hari ini yang diharap bisa, tapi semua perangkat desa bisa. Jadi ajari perangkat desa. Jangan sampai satu desa itu hanya satu perangkat yang bisa. Sementara satu perangkat desa itu berhalangan, kesulitan masyarakat. Nah, jadi ketika masyarakat tidak bisa berurusan online, bisa minta bantu dari kepala desa. Karena kita sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu seluruh dokumen kependudukan itu dicetak memakai belangko KK itu yang yang warna biru itu ya. Sekarang tidak. Semua dokumen kependudukan itu dicetak memakai kertas HBS putih 480 gram dan ditandatangani elektronik, ada yang barcode itu. Dan itu ketika diperlukan tidak perlu lagi legalisir. Nak masuk polisi, nak masuk tentara, nak masuk apa baik yang sudah tanda tangan barcode itu tidak perlu lagi legalisir. Jadi itu untuk memudahkan masyarakat. Jadi semua aturan yang keluar ini bersifatnya berpihak kepada masyarakat, dalam arti memudahkan masyarakat. Tinggal lagi kita selaku pelaku, baik dinas maupun camat, perangkat desa dan dari kesehatan. Kenapa kesehatan kami dilibatkan? Karena kita tim di Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Ini adalah bagian dari kita, bagian tim. Dinas Pendidikan, banyak di situ anak-anak sekolah yang butuh kartu identitas anak, akta kelahiran. Harapan kita tidak ada lagi anak di sekolah SD itu tidak punya akta kelahiran. Ini ada Pak Samsul, bos akta kelahiran.
Kenapa kita undang bidan? Itu pun demikian. Rata-rata bidan desa ini membantu ibu-ibu melahirkan di desa. Bagian dari tugasnya itu. Jangan sampai ibu yang melahirkan ini terbentur dalam pembuatan akta kelahiran. Jadi sementara ibu sehat, menunggu ibu sehat, bidan sudah bisa membuat akta kelahiran melalui online. Itulah diundang hari. Jadi keluar dari rumah bidan sudah lengkap, membawa kakak, sudah ada nama, membawa akta kelahiran. Tapi tolong pimpinan puskesmas, ya, bidan desa, tolong. Undang-undang telah mengamanatkan. Kalau undang-undang telah mengamanatkan, ketika kita langgar ini pidana. Gitu. Saya selaku pimpinan wajib mengingatkan, ketika tidak dipatuhi, ya terserah, lepaslah tanggung jawab. Ya, undang-undang telah mengamanatkan bahwa semua pelayanan dokumen kependudukan itu tidak dipungut biaya atau gratis. Kami tidak mau dengar. Tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh pelayanan dokumen kependudukan itu gratis. Kami tidak mau dengar itu. Itu urusan bidan pribadi. Jadi pimpinan puskesmas yang hadir, para bidan tolong dipisahkan ya, tolong dipisahkan bahasanya. Kalau memang ada aturan menolong ibu-ibu melahirkan biaya sekian ya sudah, itu menolong biaya melahirkan. Tidak ada biaya pembuatan dokumen kependudukan. Ya. Jangan ada bahasa melahirkan itu sekian, termasuk akta kelahiran. Tidak, itu salah. Kami keberatan. Kami keberatan. Kalau kita bertatap muka ini, Pak Jabat sudah kusampaikan dengan bidan desa. Ketika itu terjadi, kami punya hak untuk membersihkan nama kami. Artinya kami akan merekomendasikan ke kepolisian. Kami tidak senang diatasnamakan. Kalau sudah disampaikan ini, saya nyampaikan penuh dokumen, bukti. Ini tolong ya, inilah salah satunya bidan desa. Kalau kamu misalnya, nah Bu, biaya melahirkan sekian, sudah. Kalau ada aturan, aku tidak tahu aturan biaya melahirkan, aku tidak tahu. Nah, tapi pembuatan dokumen kependudukan dia tolong jangan dilibatkan di situ, karena tidak dipungut biaya. Ini tolong, jangan sampai terjadi. Jadi hati-hati kita. Namun sekali lagi bahwa tidak ada pungutan. Yang berikut ini mumpung ada waktu, bidan di dalam menolong ibu-ibu melahirkan di Pak Camat sudah kami jelaskan, termasuk perangkat desa juga. Ya. Jangan pernah mengeluarkan surat keterangan kelahiran ya, kalau bidan tidak menolong ibu itu melahirkan. Ada banyak kaget tetangga, Bu, tolong Bu buatkan keterangan kelahiran, aku nak buat akta kelahiran. Kalau ibu bidan tidak nolong ibu melahirkan, tidak usah. Termasuk perangkat desa ya, tolong sampaikan dengan Pak Kades. Apalagi Pak Kades nak buat surat keterangan kelahiran balita. Jangan. Kalau Kades jelas-jelas tidak. Kalau bidan masih keluarkan surat keterangan kelahiran. Kalau itu memang diperlukan ada SPTJM sudah disampaikan mungkin Bu Emil. Surat pernyataan mutlak dari yang punya badan. Saya bertantangan di bawah ini menerangkan bahwa memang benar anak ini adalah anak kandung saya, hasil perkawinan sah dengan nama suami ini. Teken oleh yang bersangkutan. Itu ada saksi ya. Saksi ini menyaksikan teken. Menyaksikan penandatanganan, bukan menyaksikan ibu itu melahirkan, bukan, boleh. Sampai terjadi, nanti kita jadi masalah. Maksud bidan, maksud kepala desa tidak ada lain untuk membantu masyarakat. Saya yakin itu untuk membantu masyarakat. Tapi nanti salah. Kalau kami keterangan itu bukan anak bio. Ini banyak kejadian. Ini kami sampaikan karena pengalaman yang tidak sehat. Jadi kami sampaikan jangan sampai terjadi. Khususnya di Kecamatan Kumul ini untuk bidan-bidan desa. Dan itu yang dapat kami sampaikan ya. Yang penting kita pahami bahwa program ini adalah program pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kios layanan. Perangkat desa setelah pulang ini ya, lapor dengan kepala desa dan silakan di desa masing-masing membuka kios pelayanan. Perangkatnya sedikit, cuma laptop, printer, dan SDM. Perangkat sudah bisa, SDM yang mampu. Nanti kalau tidak bisa ini kita praktek, sudah ini ada tim teknis, komputer, kita praktek. Dan ini ada semacam baliho ya, baliho,
spanduk. Kita buat di situ kios pelayanan online di desa Anu. Ini ada, nanti silakan minta flash disk dengan di sini. Ini ukurannya terserah sesuai dengan lokasi pasang. Tidak ada guna ukurannya besar-besar kalau pemasangannya tidak tepat. Karena ini permanen. Dipasang di kantor kepala desa kalau yang sudah ada kantor, atau di rumah kades di mana pelayanan itu. Jadi jangan tujuan kemana biar awet. Ini ada foto bupati, foto wakil bupati, dan foto kepala desanya pasang dewek. Kami tidak punya foto kepala desa. Tapi kami motif juga ya, biar seragam gitu. Jadi tidak ada lain tujuan. Ini banyak di Pemulutan ini nanya dengan saya melalui WA, melalui inbox segala macam. Kalau tidak salah Sungai Buaya waktu itu pernah nanya, Pak Mano Pak, kami ini dibatasi akun. Masyarakat Sungai Buaya ini cukup jauh dari Okenedir. Susah kalau ini. Benar. Pertanyaan itu sangat benar. Tapi hari ini kami jawab dengan kenyataan. Kita udah ganti gunung jawab di medsos ngelambung-ngelambung itu. Kita bukan istilah PHP, pemberi harapan palsu, tidak. Kita begitu teori, perencanaan terlaksana. Hari ini kita pelaksanaan, mengadakan bintek, bimbingan teknis kepada operator, kepada bidang, dan setelah kembali ini bisa kita laksanakan. Ketika ada masalah, hubungi kami dan kami akan turun untuk saling mengingatkan kita. Para perangkat desa, para bidang desa, selamat mengikuti bintek. Nanti ada Pak Iqbal atau Pak Samsul, atau sebelumnya kita, karena ini acara masih pagi, kita berikan tanya jawab dulu Pak Samsul ya. Mungkin 30 menit kita jawab, setelah itu jam 10 baru Pak Iqbal memberikan bintek. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian bila ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada maksud kita macam-macam, karena kita tadi sudah saya sampaikan, kita adalah sama, tugas kita untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Bidan desa, selamat, mudah-mudahan ibu bidan desa ini ada manfaat ya. Jadi buat akta kelahiran tidak susah-susah lagi, cukup dari rumah bidan bisa bantu ibu-ibu itu, bisa buat kakak, bisa buat akta kelahiran. Ini mungkin bermanfaat sangat untuk masyarakat, terutama bidan-bidan desa yang jauh-jauh itu. Kalau bidan-bidan desa yang kelurahan-kelurahan Intaralaya yang dekat-dekat kantor capil itu mungkin kurang, tapi di Pemulutan ini rata-rata jauh ya, jauh dari pusat pemerintahan, dan ini lah salah satu program untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.